Ya, tak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan memulai wawancara ya dengan calon responden saya yaitu Surya. Bisa dimulai perkenalan dulu tuh. Oke, kenalin ya, nama aku Abeswa Negara, bisa bisa dipanggil Surya atau Abdal ya, serah sampean gimana. Oke, monggo dilanjut Mas Afif. Buat pertanyaan pembukanya nih, yang pertama bisa diceritain sedikit tentang diri Anda dan hewan peliharaannya. Oke, sebelumnya nih, aku kan dari dulu itu dari saya kecil ini kayak keluarga saya nih suka kayak ini ya, kayak friendly banget, kayak dari ini ya, dari melihara kucing kayak landak, burung hantu dan segala macam lah. Kayak keluarga saya itu emang kayak mendukung tentang kayak memelihara hewan gitu. Oh, selain kucing ada lagi itu? Ada. Oh, Jadi kayak dari apa tadi yang sudah saya sebutkan gitu ya. Oke. Lalu buat kucing sendiri nih, kan kayak keluarga saya kan termasuk di desa ya. Kan kayak dari transportasi, dari kayak mau beli makanan tuh saya harus beli ke kota dulu. Sedangkan di desa ini kadang kayak stoknya itu habis, mau kayak misalnya kucing saya sakit atau hewan peliharaan saya sakit nih. Susah ya, agak susah soalnya kan kayak apa-apa terbatas gitu, jadinya ya gimana-gimana itu susah gitu. Oke, itu. terus lanjut ke pertanyaan kedua ini. Seberapa sering Surya membawa hewan peliharaannya ke dokter hewan? Saya termasuknya jarang ya, soalnya kan hewan di rumah saya ini kayak jarang sakit-sakitan, apalagi kayak di lingkungan saya ini lebih memperhatikan tentang ini ya, kayak kebersihannya, kebersihan kandang dan sekitarnya lah gitu. Terus ini yang apa? Pertanyaan ketiga yang tadi ya, bentar. Biasanya jenis hewan apa yang Surya pelihara? Yang tadi kan? Oh ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi, saya nggak cuman ini kan kayak kucing, landak mini, tahu kan landak mini, Tahu, tahu. burung hantu, sama ini sih ya hewan-hewan ternak gitulah, sama kayak ya kura-kura gitu ada. Hmm. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Bagaimana biasanya Surya mencari informasi tentang kesehatan hewan peliharaan? Kalau informasi sendiri sih saya biasanya kayak pakai itu sih, kayak pakai Google atau biasanya kan nyari di sosmed gitu kan, kayak tanda-tandanya kucing saya itu sakit kayak gimana, kayak semisal mungkin ngeluarin ingus atau batuk-batuk gitu kan. Biasanya kan ada sebuah tanda-tanda gitu kan. Iya, Jadi benar. saya kayak nge-search di internet gitu. Oke. Terus lanjut lagi. Biasanya kalau peliharaan sakit tuh ada gejala anehnya nggak? Nah, ada. Biasanya kan kayak yang saya sebutkan tadi, biasanya tuh kayak kucing saya yang lemes, nafsu makanya kan menurun tuh biasanya. Terus sama biasanya tuh kayak gini apa? Ini sih lebih ke menyendiri sih, kayak sifatnya tuh ya nggak mau. Biasanya kan kayak kucing saya nih biasanya kan aktif gitu ya. Nah, terus tiba-tiba kok diem, lemes, tiba-tiba pas mau makan, pas dipanggilin nggak mau, bahkan saya sodori depannya itu nggak mau. Nah gitu, tanda-tandanya gitu. Lanjut lagi. Ini yang pertanyaan selanjutnya ada, jika ada aplikasi konsultasi kesehatan hewan, fitur yang paling Surya butuhin apa? Mungkin sih lebih ke konsultasi ke dokter hewan sih, kayak mungkin konsultasi online gitu ya. Itu yang saya butuhin, kayak mungkin bisa tanya-tanya lah, minimal kayak apa, tahu inilah kayak penolongan pertamanya itu kayak gimana gitu. Minimal tahu dulu baru saya datang ke tempatnya gitu, biar enggak saya susah-susah datang ke, apalagi kan kayak di daerah saya yang saya sebutkan tadi kan kayak Minim, ini ya, minim banget. Transportasinya kan juga jauh kan dari kota gitu. Terus lanjut, apa yang menurut Surya penting dalam memilih layanan konsultasi hewan? Misalnya tuh ada harga, ada kecepatan respon, atau kualitas dokter. Saya sih lebih suka yang kayak kecepatan respon sama ini sih apa kayak apa tadi kayak kualitas dokter. Kalau harga sih saya nggak terlalu mikirin, yang penting mah kayak ini aja, kesehatan Hewannya. hewan aja, hewan saya ini bisa terjamin gitu. Kalau
kalau nggak dipilih apa namanya kualitas dokternya kan ya sama aja juga gitu kan. Iya. Tergantung harga lah ya berarti. Iya. Kalau kualitas dokter. Ya benar. Terus lanjut lagi, kalau Surya lebih ke suka konsultasi lewat mana? Chat, video call atau voice call? Saya sih lebih suka yang ya chat aja ya. Soalnya kan saya kurang nyaman kayak tentang tiba-tiba VN atau video call gitu ya. Mungkin kalau kayak situasinya agak atau penting mungkin saya bisa memilih ke lebih call Voice aja. call. Call aja kalau VN kan susah gitu. Lanjut lagi, pernah kesulitan nggak nyari layanan kesehatan buat hewan? Sangat sulit. Ya seperti yang saya bilang tadi kan kayak daerah saya kan sulit gitu kan. Kalau mungkin ada nih kayak website atau aplikasi yang ngelayanin, mungkin saya kan pakai aplikasi tersebut. Oke, boleh. Lanjut lagi, Ah, ini sih buat kalau lu udah itu ya, buat kalau udah punya apa sih pernah pakai konsultasi gak apa lah. Iya ya. Kendala yang sering Surya temuin ketika pengen konsultasi tentang kesehatan hewan itu apa? Baik offline maupun online. Kalau offline ya, ini biasanya tuh kayak apa ya? Mungkin dari ini registrasinya mungkin Registrasi. kayak kan registrasi kan mungkin kan kayak gini ya. Kadang tuh kayak ada tuh kayak dipersulit malah kan kucing saya kan kayak lagi ya gimana ya kayak pemiliknya kan kayak khawatir gitu kan terus kayak ininya lama kelamaan gitu ya, gitu mungkin dari registrasi sih kalau di online sih ya mungkin dari kayak nggak ada petunjuk nih soal fitur-fiturnya kayak mungkin UI-nya gitu ya kayak tampilannya kan mungkin biasanya kayak rame banget nih gitu ya maksud kayak gitu biasanya. Terus ada keraguan nggak buat pakai layanan konsultasi hewan secara online? Nggak ada sih. Nggak ada. Soalnya kan bantu banget kan. Nah. Gitu. Oke. Lagi, seberapa nyaman Surya memakai aplikasi layanan di ponsel? Mungkin sangat nyaman ya. Biar nggak susah-susah keluar gitu. Biar cuma dari HP atau laptop gitu kan. Jadi gampang. lebih mending di ponsel ya daripada di website. Benar. Oke. Kalau misal apa kayak ngalamin kesulitan, pernah pakai nggak sebelumnya kayak aplikasi yang di online gitu? Sebelumnya sih cuma di itu sih yang saya sebutkan tadi kan kayak dari mungkin tampilannya yang terlalu ramai sehingga kayak mencet apa sih ini kayak nggak ada petunjuk sama sekali Oh, nggak ada gitu. petunjuknya. Benar. Tapi nggak ada itu ya, maksudnya kayak aplikasinya? Nggak tahu aplikasi apa, nggak tahu namanya. Lupa sih, Lupa. kebetulan lupa. Saya sudah lama banget makanya. Oh. Terus selanjutnya yang bikin Surya mudah buat digunakan dan nyaman tuh kayak gimana aplikasinya? Mungkin dari kayak desainnya ya yang simple, terus kayak ada ininya sih kayak mungkin ada fitur apa namanya kayak mungkin langsung diarahin tuh kayak gejalanya apa, kayak peliharaannya apa sehingga kayak langsung terus dari Masuk. ya langsung kayak dari tampilannya tuh langsung kayak ngarahin gitu mungkin. Ya buat saya nyaman sih menurut saya gitu. Terus ada tambahan nggak buat saya nih kalau misal lagi ngebagin aplikasi ada tambahan kayak fitur-fitur apa gitu? Mungkin ya yang saya sebutkan tadi aja mungkin kayak dipersimpel aja tampilan di layarnya gitu. Jadi kayak ribet gitu ya kayaknya. Apalagi kan kayak nggak semua orang kan kayak bisa melek teknologi kan apalagi kan sekarang kan banyak orang tua yang kayak Masih mungkin awam gitu ya? Masih awam banget apalagi kan ya gitu. Kalau anak muda-muda kan biasanya lebih mudah nih kayak memahami suatu hal gitu kan. Kalau orang tua kan ya susah gitu. Ya. Menurut saya itu aja sih. Oke, kita pertanyaan terakhir. Oke. Ada masukan gitu buat aplikasi yang saya bikin tadi ya? Sebenarnya nggak ada sih. Mungkin sampean bisa ngebangin lagi sih. Kayak mungkin bisa nyari feedback yang lain gitu kan. Kayak cuma dari saya. Apalagi kan kayak harus gimana ya? Kalau dengerin sama saya doang kan nggak ini ya. Kurang gitu ya. Dan harus nyari suara lain juga. Gitu. Oke, udah sih pertanyaannya. Oke. Terima kasih Mas Afif sudah mewawancarai saya ya.
Yes. Gila cok. 10 menit anjir.